Istilah definisi berasal dari kata Latin definitio yang berarti penentuan arti atau pembatasan. Dalam rangka kegiatan ilmiah, definisi selalu dihubungkan dengan suatu konsep atau suatu istilah tertentu yang hendak dijelaskan artinya. Jadi definisi secara sederhana dipahami sebagai penentuan batas pengertian bagi sebuah istilah. Penentuan batas itu sedapat mungkin dilakukan secara singkat, jelas, tepat, padat, dan lengkap, sehingga konsep atau termasuk yang hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas pula. Dengan demikian, definisi berarti penentuan batas pengertian sebuah istilah atau konsep secara singkat, tepat, jelas, padat, dan lengkap, sehingga istilah yang hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas dan dapat dibedakan dari istilah-istilah yang lain. Dalam sebuah definisi selalu terkandung dua unsur, yaitu hal atau simbol yang hendak didefinisikan atau biasa disebut dengan defiendum, dan hal atau kumpulan simbol yang digunakan untuk menjelaskan defiendum lazim disebut juga dengan definiens. Dengan rumusan masalah lain, defiendum adalah istilah yang hendak dijelaskan artinya, sedangkan definiens adalah perumusan atau penjelasan yang diberikan. Definisi terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada definisi nominal atau verbal dan definisi real. Definisi nominal atau definisi verbal ialah definisi yang paling sederhana dan bersifat sementara, karena hanya memberi penjelasan etimologis atau memberi sinonim kepada istilah yang hendak dijelaskan. Definisi nominal tidak memberi pengertian yang hakiki terhadap sesuatu yang dijelaskan. Contoh definisi nominal yang memberikan penjelasan etimologis. Logika adalah istilah yang diambil dari kata Yunani logikos dan dibentuk dari kata benda logos yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Sedangkan contoh definisi nominal yang memberi sinonim diviendum. Hamba ialah budak atau pelayan. Arca ialah patung. Perlu diingat, semua jenis kamus pada umumnya adalah definisi nominal. Definisi nominal sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada definisi nominal umum, yaitu definisi yang pada umumnya diterima oleh semua orang yang memberi penjelasan tentang pemahaman umum. Misalnya sebuah ungkapan, suami adalah pria yang telah menikah. Selanjutnya ada definisi nominal khusus. Definisi nominal khusus adalah definisi yang bersifat relatif dan seringkali juga subjektif. Oleh karena itu, tidak berlaku umum. Atau, kendati pun dikenal umum, kata atau ungkapan itu memiliki arti yang berbeda-beda. Contohnya, pada kata dan ungkapan bebas, gotong royong, dan sebagainya. Contoh definisi secara garis besar yang kedua adalah definisi real. Definisi real dianggap searti dengan definisi analitis atau definisi eksplikatif. Definisi real sendiri terbagi lagi menjadi definisi esensial dan definisi deskriptif. Definisi esensial. Definisi esensial adalah definisi yang benar-benar sanggup memberi pengertian yang hakiki tentang sesuatu yang hendak dijelaskan. Definisi esensial memberikan penjelasan lewat uraian bagian-bagian esensial tentang sesuatu yang dijelaskan. Prinsip penyusunan definisi esensial ialah per genus et differentium, yakni penyusunan definisi dan genus proximum, proximate genus, dan differentia specifica. Definisi esensial dapat dibedakan lagi atas definisi esensial fisik dan definisi esensial metafisik. Definisi esensial fisik adalah penjelasan yang mengacu pada uraian bagian-bagian yang mewujudkan esensi suatu yang menjadi diffendum. Sebagai contoh, manusia adalah hewan berakal budi yang terdiri atas tubuh dan jiwa. Sedangkan, definisi esensial metafisik adalah definisi yang paling ideal, yang benar-benar terdiri atas genus proximum dan differentia specifica. Contoh klasik yang paling terkenal ialah yang dibuat oleh Aristoteles, yaitu Homo is animal rational,
yang berarti manusia adalah hewan yang berakal budi. Yang selanjutnya ada definisi deskriptif. Definisi deskriptif adalah penjelasan yang mengacu pada uraian tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sesuatu yang dijelaskan. Definisi deskriptif dapat dibedakan lagi atas definisi kausal, definisi genetik, dan definisi aksidental. Yang pertama ada definisi kausal, ialah definisi yang menjelaskan sebab akibat sesuatu yang menjadi definiendum. Contohnya pada kalimat, pena adalah alat yang dibuat manusia untuk menulis. Yang kedua definisi genetik, definisi yang memberi penjelasan tentang asal-usul atau menguraikan bagaimana sesuatu itu terjadi. Contohnya pada kalimat, awan adalah uap air yang menguap ke udara karena pemanasan laut yang disinari oleh matahari. Dan yang terakhir, definisi eksiden. Definisi yang disusun dari genus, maksimum, dan eksidensia. Jadi, definisi eksidental ialah definisi yang menyebutkan semua ciri-ciri eksidental dari sesuatu yang menjadi definiendum. Misalkan, gajah adalah hewan berkaki 4 yang memiliki belalai, berambut halus, berkuping 2, memiliki ukuran tubuh yang besar, dan seterusnya. Tetapi, perlu diingat, definisi eksidental adalah definisi yang buruk, yang sering digolongkan ke dalam pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pembuatan definisi. Oleh karena itu, hindarilah membuat definisi eksidental. Yang kedua, aturan definisi. Penyusunan definisi yang benar harus mengikuti beberapa aturan. Terdapat 5 aturan yang harus diperhatikan agar dapat membentuk definisi yang benar. Yang pertama adalah definiens harus dapat dibolak-balik dengan definiendum. Aturan ini mengandaikan bahwa luas definiens dan definiendum itu harus sama besar. Perbedaan dalam luas mengakibatkan kedua unsur itu tidak dapat dipertukarkan tepatnya. Karena itu, misalkan mendefinisikan sepatu sebagai sesuatu yang digunakan sebagai alas kaki, tentu saja itu tidak tepat karena luas pengertian sesuatu yang digunakan sebagai alas kaki, definiensnya lebih besar daripada luas pengertian sepatu definiendum. Pembalikan tempat definiens dan definiendum ini merupakan cara pengujian yang sangat efektif untuk meneliti tepat tidaknya sebuah definisi. Yang kedua, definiendum tidak boleh masuk ke dalam definiens. Aturan ini mengingatkan kita kembali bahwa definisi pada hakikatnya merupakan pembatasan pengertian terhadap suatu istilah atau term yang dilakukan dengan tujuan agar istilah tersebut dapat dipahami artinya dan dapat dibedakan dengan istilah-istilah lainnya. Karena itu, masuknya definiendum ke dalam definiens, entah secara eksplisit maupun implisit, sebetulnya hanya akan membuat definisi bergerak melingkar di situ-situ aja, atau berputar. Untuk itu, akhirnya kembali lagi pada titik persoalan semula. Dan dengan demikian, definisi tersebut tidak menjelaskan apa-apa. Misalkan, seseorang mendefinisikan logika. Logika itu sebagai ilmu yang mempelajari aturan-aturan logika, atau ilmu yang mengkaji aturan-aturan agar dapat berpikir logis. Maka bagi mereka yang ingin mengetahui apa artinya logika, itu definisi tersebut tidak memberikan manfaat sedikit pun karena persoalan mengenai logika tetap tidak terjawab. Yang ketiga, definiens harus benar-benar menjelaskan. Aturan ini pun menegaskan bahwa setiap definisi yang baik harus selalu berusaha agar istilah yang didefinisikan betul-betul dapat dipahami secara jelas. Untuk itu, penggunaan kata-kata definiens yang bersifat ambigu, tidak jelas, atau mengandung kiasan sedapat mungkin dihindari karena penggunaan kata-kata semacam itu akan berakibat kerancuan dan salah pengertian terhadap definiendumnya. Selain itu, dengan hanya menyebutkan contoh pun suatu definiens belum terumuskan secara jelas. Meskipun dari segi tertentu, pemberian contoh memang bermanfaat untuk membantu pemahaman yang lebih baik mengenai suatu istilah. Sebagai contoh, janganlah mendefinisikan alat tulis dengan misalkan ballpoint, pen, kapur, spidol, atau kertas. Yang keempat, definiens harus bersifat paralel dengan definiendum. Maksud aturan ini adalah bahwa definiens harus mengandung perumusan yang tepat tentang definiendum. Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa definiens harus diawali dengan kata yang sama strukturnya dengan definiendum. Jadi misalkan jangan definiens dimulai dengan sebuah kata yang strukturnya adalah kata benda, padahal definiendumnya berstruktur kata sifat, atau sebaliknya. Ambillah contoh, jujur adalah orang yang bertutur atau bertindak sesuai dengan suara hatinya.
Kiranya tak ada yang menyangkal bahwa jujur merupakan sifat yang sesuai dengan suara hatinya. Kiranya tak ada yang menyangkal bahwa jujur merupakan sifat yang terdapat pada orang dan hanya manusia yang memiliki sifat jujur. Tapi definisi itu tidak dapat dibenarkan karena jujur bukanlah orang dan orang bukanlah jujur. Kedua kata atau term itu berbeda strukturnya. Yang satu jujur dalam definiendum berstruktur kata sifat, sedangkan yang lain orang dalam definiens berstruktur kata benda. Aturan yang kelima adalah definisi tidak boleh berbentuk negatif selama masih bisa dirumuskan secara afirmatif. Penetapan aturan kelima ini didasarkan pada alasan bahwa suatu definisi disebut definisi yang benar apabila definiensnya dapat mengungkapkan apa sebenarnya makna dari definiendumnya. Dengan kata lain, tujuan setiap definisi yang benar hanya mungkin dapat tercapai apabila yang merupakan hakikat definiendum terungkap dalam definiensnya. Dalam definisi di mana definiensnya berbentuk negatif, tujuan tersebut tidak tercapai karena hakikat definiendum tidak terungkap. Jadi misalkan ada yang mendefinisikan sepak bola sebagai jenis olahraga yang tidak dimainkan dengan menggunakan tangan. Itu tidak menerangkan apa-apa mengenai sepak bola. Namun demikian, ada istilah-istilah yang tertentu yang mau tidak mau dirumuskan secara negatif karena tidak ada kemungkinan merumuskan secara afirmatif. Hal ini berlaku antara lain pada realitas-realitas yang sebenarnya bukanlah realitas yang positif. Contohnya, lumpuh adalah tidak dapat berjalan. Definisi ini benar meskipun definiensnya berbentuk negatif. Alasannya ialah karena tidak dapat berjalan. Definiensnya sudah mengungkapkan apa sebenarnya makna dari lumpuh definiendumnya. Dengan kata lain, tidak dapat berjalan sesungguhnya merupakan hakikat dari lumpuh. Kesimpulannya adalah definisi merupakan penentuan batas pengertian bagi sebuah istilah. Penentuan batas itu hendaknya dilakukan secara singkat, jelas, padat, dan lengkap, sehingga konsep yang hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas. Definisi dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni definisi nominal atau verbal dan definisi real. Definisi nominal terdiri atas definisi nominal umum dan definisi nominal khusus. Definisi real terdiri atas definisi real esensial dan definisi real deskriptif. Definisi real esensial dapat dibagi lagi menjadi definisi real esensial fisik dan definisi real esensial metafisik. Definisi real deskriptif dapat dibagi lagi menjadi definisi real deskriptif kasual, definisi real genetik, definisi real deskriptif aksidental. Menyusun definisi yang benar harus mengikuti sejumlah aturan tertentu. Terdapat 5 aturan yang dapat diperhatikan dalam bentuk definisi yang benar. Yang pertama, definiens harus dapat dibolak-balik dengan definiendum. Yang kedua, definiendum tidak boleh masuk ke dalam definiens. Dan yang ketiga, definiens harus sungguh-sungguh menjelaskan. Yang keempat, definiens harus bersifat paralel dengan definiendum. Dan yang kelima, definiens tidak boleh berbentuk negatif, sejauh masih dapat dirumuskan secara afirmatif.